Selamat pagi teman-teman. Gak kerasa ya kita udah minggu kedua dari Prapaskah. Selama kira-kira 5 minggu berikut ini, Tuhan memberikan kita waktu untuk berbalik dari kegelapan dosa kita menuju terang kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu marilah kita memakai waktu ini untuk kembali mengingat dan merenungkan setiap dari perbuatannya yang ajaib untuk kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil waktu saat teduh sejenak secara pribadi. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Dia daripada segala Allah. Sebagai umat yang telah ditebus, marilah kita bersama-sama memuji Dia, dan kita mau mengatakan, to God be the glory. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life, our redemption to win, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer the promise of God. The vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, Kasih karunia dari Allah Bapa menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Teman-teman, masa-masa seperti sekarang ini memang penuh dengan ketidakpastian.
Kapankah pandemi ini berakhir? Kapan kita bisa traveling? Kapan kita bisa bertemu dengan teman-teman kita? Atau bahkan kapan kita bisa beribadah secara tatap muka seperti biasanya? Tidak ada yang tahu jawaban dari segala ketidakpastian ini. Akan tapi teman-teman, sekalipun hidup kita dipenuhi dengan ketidakpastian, ada satu kepastian yang tidak pernah hilang dari kehidupan kita. Kepastian itu adalah kepastian bahwa kita telah ditebus dan diselamatkan oleh darahnya, oleh darah Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib untuk kita. Sekalipun sebenarnya kita tidak layak, sekalipun sebenarnya kita penuh dengan dosa, kita hidup di dalam dosa, Dia tetap mengasihi kita dan Dia mengorbankan dirinya untuk kita. Kita telah dipilih oleh-Nya dan kita menjadi anak-anak-Nya yang telah ditebus oleh darah-Nya. Seperti Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. At last He has ransomed me, His grace runs me. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Sebagai orang yang sudah percaya, kita telah ditebus oleh-Nya. Akan tapi seringkali kita melupakan anugerah itu dan kembali lagi jatuh ke dalam dosa. Kita menjalani hari-hari kita tanpa kesadaran bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Saat ini marilah kita memakai waktu ini untuk menundukkan kepala kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita akui segala pelanggaran kita yang menyakiti hati Tuhan. Mari kita
menundukkan kepala dan kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersama-sama menaikkan Mazmur 51 ayat 3-6 sebagai doa kita kepada Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Amin. Seperti doa yang telah kita panjatkan tadi, Tuhan adil dalam putusannya. Sekalipun kita berbuat dosa, Dia tetap mengasihi kita. 1 Korintus 7 ayat 23 mengatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kita telah dibayar lunas oleh darahnya. Kita yang tadinya hidup dalam kegelapan, sekarang hidup di dalam terang. Ini adalah berita anugerah yang diberikan kepada kita semua. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirizi jadi putih bersih. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Jesus paid it all, Jesus paid it all. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Jesus paid it all. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Sin had left the crimson stain. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur untuk hari ini. Kalau Engkau sekali lagi mengizinkan kami untuk datang bersama-sama beribadah di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, segala keterbatasan yang kami alami saat ini tidak membatasi kuasa Tuhan. Kalau sebentar bersama-sama kami akan belajar kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk mengerti, memahami.
terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami. Kau mengurapi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya hanya kemuliaan Tuhan saja yang dinyatakan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Rut pasal yang kedua ayat yang ke-12, kemudian kita lanjutkan Rut pasal 4 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-17. Kita akan membaca bagian ini bersama-sama. Rut pasal 2 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Dilanjutkan Rut pasal 4 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-17. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi, Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Rut, dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkan perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan muda dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita membaca satu kisah di dalam perjanjian lama tentang Rut. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, kisah ini memang banyak digemari. Kitab Rut menjadi salah satu cerita yang menjadi kecintaan, menjadi favorit bagi banyak orang. Kenapa? Karena kisah ini menceritakan seorang yang kira-kira mempunyai banyak latar belakang yang sama dengan apa yang kita alami. Bagian ini tidak menceritakan orang yang ada di dalam posisi yang tinggi atau orang yang punya banyak keistimewaan. Tetapi kisah Rut itu menceritakan tentang orang yang penuh dengan kepahitan, yang mengalami begitu banyak luka di dalam kehidupannya. Dan juga di sisi yang lain ada satu kisah yang menarik antara Rut dan Boas. Melalui kitab ini kita boleh baca. Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi ternyata ini tidak hanya berhenti di sana. Ini bukan hanya sekedar bicara tentang kisah cinta atau romantisme ataupun kepahitan orang yang dialami oleh Rut dan Naomi. Tetapi di dalam kitab ini ada paling tidak 2 tema besar yang begitu kuat berbicara. Yang pertama itu berbicara tentang Hesed. Ya, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, Hesed merupakan satu kata yang dipakai untuk menyatakan kesetiaan,
Ya, di dalam kitab Rut yang hanya terdiri dari 4 pasal ini, istilah ini begitu kuat, baik kesetiaan ilahi maupun kesetiaan manusia. Kesetiaan manusia kita bisa melihat bagaimana Rut, mungkin minggu lalu kita sudah mendengarkan tentang bagaimana Rut setia kepada mertuanya, tetapi juga ternyata itu memberikan makna yang lebih jauh. Rut berkomitmen kepada Allah Naomi. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, kita juga bisa melihat bagaimana kesetiaan Rut ini dipuji oleh Boaz. Dan kita juga boleh melihat bagaimana kasih setia Boaz yang ditunjukkan kepada Naomi dan Rut. Tetapi terlebih kita juga boleh melihat kasih Allah yang dinyatakan kepada umat manusia. Tema besar yang kedua yang kita boleh lihat di dalam kitab Rut ini adalah tentang penebusan. Rekan-rekanku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kitab Rut ini kita boleh melihat ada berulang kali kata penebusan disebutkan. Rekan-rekan, sebenarnya tema penebusan itu begitu tersebar di sepanjang Alkitab kita. Kalau kita mulai membaca di dalam kitab Imamat, bagaimana di sana diceritakan tentang konsep, salah satunya adalah konsep penebusan tanah. Kemudian juga di dalam Ulangan 25, yang ini juga akan menjadi satu bagian di dalam kitab yang kita baca tadi, berbicara tentang pernikahan Levirat, yaitu pernikahan yang harus terjadi ketika seseorang menikah dan suaminya meninggal tetapi belum mempunyai anak, maka adiknya itu harus meneruskan keturunan dari kakaknya ini. Tetapi kemudian hukum ini berkembang, bukan hanya berhenti kepada saudara kandung, tetapi juga kepada saudara yang terdekat, seperti yang kita baca di dalam kitab Rut ini. Nah, rekan-rekanku yang terkasih di dalam Tuhan, jadi sangat jelas konsep penebusan begitu luar biasa dinyatakan Tuhan di dalam kitab Rut ini. Ketika Tuhan juga boleh menyatakan keberpihakannya kepada orang-orang yang lemah, pada janda, kepada orang miskin dan bahkan orang asing. Ada pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Dan di sanalah hukum penebusan itu boleh diberlakukan. Rekan-rekanku yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur kalau hari ini secara khusus kita juga boleh belajar lebih dalam melalui kitab Rut ini. Apa hal yang penting yang sebenarnya mau disampaikan melalui kitab Rut ini? Selain 2 tema besar yang membingkai kitab Rut ini, kita akan melihat lebih dalam begitu harta yang luar biasa Tuhan mau nyatakan melalui kitab Rut ini. Yang pertama, rekan-rekanku yang terkasih di dalam Tuhan, melalui kitab Rut ini kita juga boleh melihat bagaimana kondisi yang rusak itu dipulihkan menjadi kondisi yang utuh. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat bagaimana kondisi Naomi dan Rut, mereka ada di dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kalau ada kesempatan, saya merekomendasikan rekan-rekan membaca kitab Rut ini secara utuh. Ya, karena ini tidak terlalu panjang, hanya 4 pasal, supaya teman-teman juga boleh mendapatkan gambaran utuh apa yang sedang terjadi di dalam kitab Rut ini. Rekan-rekanku yang terkasih di dalam Tuhan, secara singkat cerita, saya mau membagikan bahwa Naomi dan Rut itu mengalami satu kondisi yang tidak mudah. Mungkin minggu lalu kita juga mendengar bagaimana Naomi mengalami kehilangan bertubi-tubi. Suaminya meninggal, kedua anaknya meninggal, bahkan segala apa yang dimiliki itu juga hilang. Satu kondisi yang memprihatinkan. Dan di dalam konteks pada waktu itu, seorang janda itu tidak memiliki kekuatan apa-apa. Nah, terlebih kalau kita membaca di dalam pasal 2 ketika Rut berkomitmen untuk mengikuti Naomi, artinya ada 2 janda yang bersama-sama. Ya, satu janda kondisinya begitu memprihatinkan, apalagi ini ada 2 orang janda bersama-sama. Jadi rekan-rekanku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau mengajak kita melihat bagaimana situasi mereka pada waktu itu seolah-olah betul-betul tanpa pengharapan. Ya, ditambah lagi ternyata Rut itu adalah seorang asing yang sebenarnya dia tidak punya bagian
di dalam perjanjian Allah. Dia adalah seorang yang outsider, di luar, tidak terhitung di dalam perjanjian anugerah Tuhan. Ya. Terlebih kalau kita juga boleh membaca di dalam pasal 1 ayat yang pertama, di sana dikatakan pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Jadi kira-kira konteks kejadian di dalam kitab Rut ini terjadi pada masa hakim-hakim. Dan di akhir kitab hakim-hakim dicatat di dalam pasal 21 ayat 25, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Wow, bisa dibayangkan ya, secara personal mereka mengalami kondisi yang sangat menyedihkan. Tetapi juga di dalam konteks mereka hidup, situasi mereka hidup, itu juga bukan situasi yang mendukung. Karena masing-masing orang melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Kondisi yang tanpa pengharapan. Rekan-rekan, bukankah ketika kita belajar biografi Rut dan Naomi, sebenarnya ini menggambarkan tentang kondisi kita yang tidak jauh berbeda dengan mereka. Bagaimana kondisi manusia yang begitu terikat dengan dosa dan kita menjadi orang asing di hadapan Tuhan. Kita bukan orang-orang yang bisa merasakan anugerah Tuhan karena kita adalah orang yang melawan Allah. Tetapi sungguh kita bersyukur karena ternyata kondisi itu tidak hanya berhenti sampai di sana. Kalau bagian berikutnya di dalam pasal 3 kita boleh melihat sekali lagi tema besar yang saya ungkapkan di bagian awal, kasih Allah yang boleh memelihara mereka. Rekan-rekanku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam pasal yang kedua ayat 3, di sana dikatakan bagaimana Rut boleh sampai berjumpa dengan Boaz. Pasti ini bukan satu kebetulan. Ada pribadi yang boleh membawa Rut sampai ke ladang Boaz. Situasi memang tidak aman. Ya, ketika Rut harus mencukupi kebutuhan keluarganya, kebutuhan domestik, dan dia harus keluar ya, berhadapan dengan para pekerja itu bukan satu situasi yang aman. Tetapi sungguh kita boleh melihat pertolongan Tuhan dinyatakan di sana. Ketika akhirnya Rut boleh sampai ke ladang Boaz. Dan ternyata tidak hanya sampai berhenti di sana. Ketika dia berjumpa dengan Boaz, ternyata Boaz mengenali Rut sebagai seorang yang sungguh setia kepada mertuanya. Di dalam pasal yang kedua ayat 12 dikatakan, tadi kita sudah baca bersama-sama, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau berlindung. Satu hal yang luar biasa, dimulai dari pengakuan iman Rut, pertobatan Rut di dalam ayat yang pasal yang pertama ayat yang ke-16 ketika dia mengatakan Allahmu lah Allahku. Di sana Rut boleh memberikan dirinya kepada perlindungan Tuhan. Dan kita boleh melihat bahwa ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Di tengah-tengah situasi yang buruk sekalipun, Tuhan boleh memberikan jaminan yang luar biasa kepada Rut dan Naomi. Kebutuhan harian mereka tercukupi. Bahkan mereka juga boleh mendapatkan jaminan hidup. Karena apa? Hasil yang diperoleh melalui ladang Boaz itu sangat berlimpah. Dikatakan itu bisa mencukupi kebutuhan mereka dalam masa setahun. Ya, seorang yang di dalam kondisi kekurangan, ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Dalam kondisi yang begitu terpuruk, ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan mereka di dalam kondisi yang demikian. Rekan-rekanku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita juga bersama-sama mari melihat. Kalau kita kembali flashback di dalam sepanjang sejarah keselamatan, betapa sering memang kita berada di tengah situasi yang seolah-olah tanpa harapan. Kalau kita boleh mengingat Abraham, dia dijanjikan memiliki satu keturunan yang banyak. Tetapi dia juga harus menghadapi satu masalah ketika dia harus menghadapi realita Sarah yang mandul. Tetapi ternyata Tuhan tidak berhenti di sana. Tuhan menyatakan mujizatnya.
Bahkan ketika di dalam perjalanan bangsa Israel selanjutnya, ketika mereka sudah menjadi satu bangsa, mereka masuk dalam proses masuk ke tanah Kanaan, mereka harus melewati gurun. Ini juga bukan perjalanan yang mudah, karena mereka harus melewati masa 40 tahun. Tetapi ternyata Tuhan juga mengizinkan mereka mengalami kemenangan. Dan bahkan ketika Tuhan mengizinkan mereka masuk di dalam masa raja-raja, setelah Salomo, ada begitu banyak kemerosotan pemimpin Israel. Dan bahkan kalau di dalam bagian yang kita baca tadi, Hakim-Hakim, satu masa yang begitu gelap. Tetapi kita boleh melihat sekali lagi hari ini, di dalam gambaran besar, ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kondisi manusia yang dikungkung oleh kuasa kegelapan, oleh dosa, Tuhan boleh lepaskan. Rekan-rekanku yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kita boleh memiliki Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, hari ini saya mau mengajak kita merenungkan bagaimana situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Apakah kita juga sedang menghadapi masa yang begitu gelap di dalam kehidupan kita, dan kita berpikir bahwa tidak ada pertolongan bagi setiap kita? Hari ini saya mengatakan kepada setiap kita, ada pribadi Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya itu boleh terus dinyatakan kepada kita. Kita akan melanjutkan ke dalam bagian yang kedua, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan. Melalui bagian Rut ini kita boleh melihat bagaimana cara Tuhan memberikan seorang penebus kepada Rut dan Naomi. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam sepanjang kitab Rut ini paling tidak disebutkan 23 kali kata menebus dan perubahannya. Ya. Apa sebenarnya makna dari penebusan ini di dalam kitab Rut ini? Yang pertama, kita boleh melihat bahwa penebusan di dalam konteks kitab Rut ini menunjukkan tindakan untuk mendapatkan perlindungan melalui pernikahan. Nanti kita boleh melihat bahwa Rut meminta Boaz untuk menjadi penebusnya, menjadi pelindungnya. Karena memang status ketika seseorang itu menikah, dia akan berubah di dalam banyak hal. Ya. Seorang janda yang tidak mempunyai kekuatan apapun, apalagi juga Rut adalah orang yang dari luar bangsa Israel, betul-betul di dalam posisi yang lemah. Tetapi di dalam bagian ini kita boleh melihat Rut meminta Boaz untuk juga boleh menyatakan kasih setianya. Kemudian juga yang kedua, bagaimana penebusan ini berarti juga penebusan tanah, menegakkan milik pusaka orang lain. Gitu ya. Yang menarik teman-teman, ternyata penebusan ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Ya, ada aturan yang diberikan dan istilah yang dipakai itu adalah goel, begitu ya. Ini biasanya adalah kerabat yang dekat dan yang belum menikah, begitu. Nah, ternyata kalau kita membaca keseluruhan dari kitab ini, kita boleh melihat bagaimana akhirnya Boaz berani membayar harga untuk melakukan kewajibannya sebagai penebus. Di dalam pasal 4 kita melihat sebenarnya ada satu pihak yang lebih berhak untuk menjadi penebus bagi Rut dan Naomi. Tetapi ketika penebus ini menyadari ketika dia harus membeli tanah pusaka Elimelek, dia juga harus menebus Rut, yang artinya itu akan merusakkan milik pusaka dia sendiri, maka dia tidak berani mengambil tanggung jawab itu. Tetapi yang menarik justru Boaz berani terus menunjukkan tanggung jawabnya, dan Boaz berani membayar harga. Dan penebusan yang dilakukan oleh Boaz itu memberikan status baru kepada Rut. Rut bukan lagi dikatakan sebagai orang Moab. Rut bukan lagi menjadi seorang janda, tetapi dia dipulihkan secara total. Karena setelah Boaz menebus dia menjadi istri Boaz. Artinya statusnya itu dipulihkan. Dia menjadi seorang wanita yang terhormat. Rekan-rekanku yang terkasih di dalam Tuhan, penebusan yang dinyatakan oleh Boaz di dalam perjanjian baru menggambarkan penebusan Kristus juga di dalam hidup kita. Bagaimana Kristus juga sudah memberikan harga yang mahal untuk menebus setiap kita. Karena memang tidak ada cara lain untuk memulihkan kehidupan kita yang dibelenggu oleh dosa. Sehingga
Hari ini kita boleh berkemenangan di dalam Dia. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur karena karya penebusan Kristus. Kita tidak lagi didefinisikan oleh masa lalu kita. Kita tidak lagi diikat oleh belenggu dosa. Tetapi Tuhan memberikan status baru kepada setiap kita. Dan di dalam status baru yang Tuhan berikan itu, Dia mau kita hidup seturut dengan statusnya. Rekan-rekanku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat apa yang terjadi kepada Ruth dan Naomi, sebenarnya itu tidak hanya berhenti di sana. Karena ternyata ada satu gambaran yang jauh lebih besar yang sedang Tuhan mau kerjakan melalui kehidupan Ruth dan Naomi. Rekan-rekanku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan menebus seseorang, itu pasti dengan tujuan. Kalau di dalam bagian ini kita boleh melihat Ruth yang penuh dengan kepahitan pada mulanya. Kemudian di dalam pasal 4 ayat yang ke-11 dikatakan Ruth itu menjadi wanita yang berbahagia, wanita yang diberkati. Dan kemudian juga kita boleh melihat bagaimana ternyata Boas itu, kenapa sih Boas begitu peduli terhadap orang luar, ya, orang yang bukan orang Israel. Ternyata menarik ya rekan-rekan, kalau kita membaca di Matius 1 ayat yang kelima, di sana dikatakan Boas itu sebenarnya anak Rahab. Nah, kalau kita yang belajar ya sudah membaca di dalam Alkitab, kita tahu Rahab itu adalah orang Kanaan yang sebenarnya juga tidak termasuk di dalam perjanjian anugerah, tetapi dia boleh membantu para pengintai dan dia percaya kepada janji Allah sehingga dia dimasukkan ke dalam perjanjian anugerah Allah, covenant-nya Allah. Jadi kita bisa memahami ya, di sini Boas ternyata itu terlebih dahulu dia merasakan kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan orang tuanya. Dan akhirnya dia juga boleh menunjukkan kasihnya yang luar biasa itu kepada Ruth dan Naomi. Rekan-rekanku yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana akhirnya Tuhan juga boleh mengizinkan melalui Ruth hadir seorang Obed. Ya. Obed artinya melayani, hamba. Dan kalau kita melihat bagian ini tidak hanya berakhir ketika seperti di dalam pasal ayat 17 ya, pasal 4 ayat 17, tetapi dilanjutkan dengan satu silsilah yang diakhiri dengan kata nama Daud. Apa yang mau disampaikan melalui bagian ini? Mau disampaikan adalah ternyata ada satu rencana yang jauh lebih besar yang bukan hanya berhenti kepada Ruth yang sedang Tuhan kerjakan melalui kehidupan Ruth, Boas, dan Naomi. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin saat itu Ruth tidak mengerti ya. Wah, kalau kita tarik garis yang lebih jauh lagi, kalau kita membaca di dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17, pada akhirnya ternyata Ruth menjadi garis keturunan Mesias. Bukankah ini satu hak istimewa? Dan bagaimana juga melalui kehadiran pribadi-pribadi setelah Ruth itu ada begitu banyak perubahan yang terjadi di dalam kehidupan umat Israel. Rekan-rekan, kalau di dalam pasal 1 ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa itu terjadi di masa hakim-hakim dan semua orang melakukan semaunya sendiri. Tetapi di dalam bagian ini dikatakan muncul nama Daud. Dan kita tahu Daud adalah seorang raja yang sangat besar bagi Israel dan dia memberikan dampak yang luar biasa. Dan bahkan pada akhirnya nanti kalau kita tarik sampai perjanjian baru, Kristus juga boleh lahir dari garis keturunan ini. Rekan-rekanku yang terkasih di dalam Tuhan, ada gambaran yang jauh lebih besar dan yang lebih indah sedang Tuhan kerjakan melalui kehidupan Ruth, Naomi, dan Boas. Tetapi memang itu dimulai dengan ketaatan Ruth. Ruth melakukan bagiannya. Dia begitu taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Hari ini saya mau bertanya kepada setiap kita. Apakah kita juga sudah mengalami karya penebusan di dalam Kristus? Kalau tadi dalam 2 poin yang pertama saya juga berulang kali mengatakan kondisi yang dihadapi Ruth itu adalah sebenarnya sama dengan kondisi kita yang terikat dengan dosa. Dan Kristus sudah menyatakan penebusannya kepada kita.
Tetapi apakah ketika kita sudah merasakan karya penebusan Kristus, kita sadar bahwa ada satu hal yang jauh lebih baik, bahkan terbaik sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi masalah, apakah kita melakukan bagian kita, hidup seperti orang-orang yang betul-betul sudah ditebus di dalam anugerah Tuhan. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, hidup Rut begitu berubah ketika dia tinggal di dalam anugerah Tuhan. Dia menunjukkan ketaatan kepada segala apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Dan dia menjadi orang yang berbagian besar di dalam karya Allah yang luar biasa. Nah, hari ini bagi setiap kita juga ditantang untuk memikirkan hal yang paling praktis apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mengalami kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Rekan-rekanku yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu perusahaan ini kayak kalau di sini kayak yang jual ayam goreng gitu ya. Nah, kalau kita belajar tentang perusahaan ini, menarik ya, filosofi dari perusahaan ini itu sangat rohani begitu. Bahkan dikatakan kalau hari Minggu dia itu tutup begitu. Kenapa? Karena ternyata perusahaan ini didirikan oleh seorang yang sungguh mengalami kasih Tuhan. Nah, apa yang saya mau katakan buat teman-teman sekalian, ternyata penebusan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan seorang anak Tuhan itu berdampak bukan hanya di dalam pemahaman yang penting saya nanti masuk surga mengalami anugerah keselamatan, bukan. Tetapi itu juga berdampak di dalam keseluruhan hidupnya, bahkan hal-hal yang paling kecil di dalam kehidupannya. Dan ini ditunjukkan dengan bagaimana dia mengerjakan cara bisnis dia dan memberkati begitu banyak orang. Rekan-rekanku yang terkasih di dalam Tuhan, Oswald Chambers mengatakan, apakah kita pernah menyadari bahwa kamu itu dapat memberikan hal-hal yang kecil di dalam kehidupanmu sehari-hari yang menunjukkan tanda bahwa kamu itu telah ditebus oleh Tuhan. Bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan dan itu berdampak di dalam kehidupan pengambilan keputusan kita sehari-hari. Dan kita sungguh-sungguh boleh menjadi orang-orang yang membawa berkat juga bagi orang lain. Rekan-rekanku yang terkasih di dalam Tuhan, seorang yang ditebus oleh Tuhan pasti akan menunjukkan dalam seluruh aspek hidupnya bagaimana dia berubah, dia mengalami kasih Tuhan itu, dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Meyakini karya Tuhan yang jauh lebih besar sedang terjadi, dikerjakan melalui kehidupannya, dan dia bersungguh-sungguh menyatakan itu, melakukan bagiannya, supaya sungguh ketika hal yang terbaik itu datang, dia juga boleh mengalami sukacita yang besar. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh kita bersyukur. Hidup kita tidak ditentukan oleh kesalahan kita, bahkan segala pergumulan di dalam kehidupan kita. Tetapi hidup kita ditentukan karena Kristus sudah menebus kita dan Dia memampukan kita untuk menghidupi penebusan itu dengan cara di dalam keseharian kita. Bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita bersikap sesuai dengan status yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan? Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, dan kita melihat apakah yang sedang Tuhan kerjakan, ingin kita kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah ditebusnya. Jemaat KDM dan Youth N-Teen yang terkasih, marilah kita bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau mengingatkan kami Tuhan, seberapapun buruk kondisi yang kami alami, bahwa kami tidak menjalaninya sendiri. Ada pribadi Tuhan yang terus beserta dengan kami, bahkan menyatakan rencananya, memastikan karyanya itu digenapi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau karya penebusan itu tidak hanya berhenti pada Boas, tetapi karya itu tuntas di dalam diri Kristus yang dinyatakan kepada setiap kami. Sehingga sungguh kami boleh menjadi orang-orang merdeka yang Tuhan mau pakai untuk menyatakan karya-Mu di tengah-tengah dunia ini. Untuk mendatangkan satu hal yang jauh lebih baik Tuhan bagi dunia ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh diberitakan. Bapa, pada kesempatan saat ini kami juga mau mengingat untuk rekan-rekan kami yang sedang menghadapi ujian tengah semester. Kami berdoa Tuhan Kau menolong setiap mereka di dalam mengerjakan setiap soal yang ada. Kami berdoa Engkau memberikan hikmat marifat-Mu ya Tuhan. Bahkan Engkau boleh melimpahi mereka dengan kekuatan kesehatan ketika mereka mempersiapkan setiap ujian yang harus mereka selesaikan. Kami terus berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sedang mencari sekolah ataupun kampus. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberikan tempat yang tepat di mana Engkau mau membentuk mereka untuk menjadi pribadi yang Tuhan pakai sesuai dengan panggilan mereka, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan mereka. Engkau memberikan jurusan yang tepat, hikmat bagi mereka untuk memilih sekolah dan juga kampus yang terbaik sesuai dengan rancangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk rekan-rekan kami yang bergumul dengan pekerjaan. Kami tahu Tuhan, situasi saat ini tidak mudah, tetapi kami yakin percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Mu bergumul sendiri. Engkau akan menyediakan bagi mereka pekerjaan yang tepat. Engkau mencukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan. Dan biarlah melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka, mereka juga boleh menyatakan panggilan-Mu untuk mendatangkan kerajaan Allah di mana Tuhan juga menempatkan mereka di tengah-tengah pekerjaan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami juga berdoa untuk kesehatan setiap kami. Kami tahu Tuhan perkembangan COVID belakangan ini membuat kami takut karena semakin dekat orang-orang yang terkena penyakit ini ya Tuhan. Bahkan mungkin ada orang-orang yang tidak kami duga Tuhan mengalaminya, dan itu membuat kami begitu khawatir. Tetapi kami mau menyerahkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang menguasai segala sesuatu. Tidak ada satupun yang terjadi di luar kontrol-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau berbelas kasihan, menganugerahi kami dengan kekuatan dan kesehatan, supaya sungguh kami juga boleh melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Bahkan seluruh keberadaan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, karena kami tahu bahwa hanya di dalam Engkau-lah kami mendapatkan jaminan yang sejati. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami serahkan kami pribadi lepas pribadi di dalam pergumulan kami masing-masing tidak terucapkan. Bila Tuhan sendiri yang boleh mendengarkan seru doa kami, dan Kau menjawab seru doa kami seperti cara-Mu dan sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Ayat persembahan kita diambil dari Mazmur 116 ayatnya yang ke-17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita atas penebusan Tuhan kepada kita. Teman-teman boleh mentransfer dan men-scan barcode yang telah tertera di layar. Tuhan Kaulah
tak gentar, sebab Kau Tuhan adalah penolong yang benar. Kuatkan jiwaku tegak, inilah doaku. Genggamlah tanganku erat sepanjang jalanku. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan, atas segala keberadaan kami Tuhan, atas kasih karunia-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Ya Bapa, kiranya kami membawa persembahan ini Tuhan, kiranya Kamu urapi dan berkati Tuhan. Kamu sertai, Kau beri kebijaksanaan setiap pengurus yang mengelolanya Tuhan dan memakainya. Biarlah kiranya boleh untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Seperti Boas telah menebus Rut, Tuhan juga telah mengorbankan dirinya untuk menebus kita semua. Kita yang tadinya terbelenggu oleh dosa, sekarang sudah bebas dan mendapatkan hidup yang kekal. Ini adalah sebuah jaminan bagi kita semua. Oleh karena itu, dalam setiap langkah kehidupan kita, marilah kita memuji Dia dan kita mau mewartakan karya keselamatan Dia dalam kehidupan kita. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchased of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus
Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Hosiana, 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 amin. Di setiap langkah dan karyaku, Hosiana, amin. Hosiana, 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 amin. Di setiap langkah dan karyaku, Hosiana, amin. Teman-teman dipersilahkan untuk mengambil saat teduh secara pribadi. Saat teduh selesai.